Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah tadi kita mendefinisikan parameter kegempaan atau respon spektrum wilayah Surabaya, sekarang kita mendefinisikan beban gempa, tapi ini yang beban gempa dinamik. Kalau yang awal tadi kan gempa statik. Nah, kita sekarang akan mendefinisikan beban gempa dinamik. Caranya pilih menu define, lalu ke load case. Nah, di sini belum ada beban dinamik, beban statik sudah ada. Sebelumnya, ini kenapa beban angin jadi 12 pola beban? Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kalau kita menggunakan yang secara otomatis dihitung oleh SAP, maka si SAP akan menampilkan pola beban angin menjadi 12. Itulah enaknya kalau kita menggunakan dengan cara diafragma. Oke, lanjut kita akan membuat beban gempa dinamik melalui define load case. Kita klik add new load case. Nah, di sini load case name-nya kita ganti dynamic X. Lalu load case type-nya kita ganti menjadi response spectrum. Kemudian di sini U1, jadi untuk beban gempa dinamik X, maka 100% akan dipikul oleh U1 atau di sumbu X, dan 30%-nya akan dipikul oleh gempa arah Y, yaitu U2. U1 untuk arah X, U2 arah Y, dan U3 untuk arah X. Nah, fungsinya di sini pastikan adalah respons spektrum Surabaya yang tadi sudah kita definisikan. Lalu, faktor skala adalah gaya gravitasi dikali dengan faktor keutamaan gempa. Karena tadi faktor keutamaan gempa punya kita adalah 1, lalu dibagi dengan R atau faktor modifikasi respon. Sehingga didapat faktor skalanya adalah 1,225, itu untuk gempa 100%. Nah, di gempa dinamik untuk arah X itu 100%-nya akan dipikul oleh sisi yang X-nya itu 1,225, dan 30%-nya akan dipikul oleh yang Y. 30% dari 1,225 sehingga 0,3675. Jadi ini untuk U1-nya 1,225, lalu U2-nya adalah 0,3675. Kemudian kita add lagi. Nah, U1, U2 udah masuk. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita akan buat yang dinamik yang di arah Y. Ini kita klik yang add copy of load case aja. Kemudian ini kita ganti ke dinamik Y. Lalu kalau untuk dinamik Y, maka yang 100% adalah U2. Ini kita ganti aja U2 1,225, klik modify, dan 30%-nya adalah yang U1. Ini kita ganti U1, lalu klik modify. Kemudian kita klik OK. Lalu sekarang kita akan modify modal. Modal ini kita klik, kita pilih modify. Lalu ini kita pilih yang Ritz vector. Lalu ini pastikan kita pilih yang akselerasi. Nah, UX ini jadi target dynamic participation ratio itu diatur di SNI. Ini analisa harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Nah, namun ternyata untuk mencapai 100% dari massa struktur itu
lumayan sulit ya teman-teman. Jadi di sini dikasih keringanan sama SNI. Sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam minimum paling sedikit adalah 90%. Jadi kita bisa menggunakan partisipasi masanya sekitar 90% aja. Ini kita tulis 90. Oke. Oh, maaf. Kita add harusnya. Kita modify. Ini kita add. Delete. Ini kan Excel ya, harusnya Excel. Ini UX-nya itu 90. Lalu kita add. Lalu kita klik lagi yang UY. Ini kita add. Kemudian kita klik OK. Nah, modal sudah selesai. Kemudian yang dinamik juga sudah selesai. Kita definisikan.